kali ini saya ingin membahas mengenai Premier League, di mana Premier League Liga Inggris sudah memasuki pekan yang ke-38, yaitu pekan pamungkas, pekan terakhir, yang dimana setelah pekan ke-38 itu, maka musim 2021-2022 resmi berakhir dan akan mulai lagi diperkirakan pada bulan Agustus musim 2022-2023, dan akan berakhir juga kemungkinan biasanya pada bulan Mei tahun 2023 mendatang. Di mana pekan terakhir itu, pekan pamungkas Premier League ini akan dihelat pada akhir pekan nanti, pada hari akhir pekan Sabtu Minggu nanti. Yang menarik, pada musim ini belum bisa ditentukan siapa yang menjadi juara di Premier League ini. Siapa yang menjadi juara Liga Inggris sampai saat ini belum bisa ditentukan. Berbeda dengan liga-liga lainnya, Ligue 1 Prancis sudah ditentukan juaranya. Yaitu seperti biasa, tim dengan segudang duit yang nggak ada serinya, Paris Saint-Germain dengan Nasser Al-Khelaifi-nya, dengan mendatangkan pemain-pemain Gianluigi Donnarumma, Lionel Messi, dan juga ada Georginio Wijnaldum dan Achraf Hakimi, dan jangan lupa masih ada Kylian Mbappe dan juga Neymar da Silva. Seperti biasa, PSG kembali menjadi juara. Sudah tidak heran ya. Dan kemudian di La Liga sudah dipastikan Real Madrid yang keluar sebagai juara dengan kekonsistenan mereka, di samping menurunnya performa Barcelona dan juga pesaing terdekat mereka, yaitu rival sekota mereka, klub Atletico de Madrid, membuat Real Madrid berhasil menjadi juara. Kemudian Bundesliga, liga yang sangat membosankan, yang kembali Bayern Munchen menjadi juara sehingga sudah 10 musim berturut-turut menjadi juara. Ini sangat membosankan ya tentunya. Kemudian yang dari 5 liga top Eropa, hanya Serie A Italia dan Premier League Liga Inggris. Jadi hanya Liga Italia dan Liga Inggris yang belum bisa ditentukan siapa juaranya, dan harus ditentukan di pekan pamungkas, pekan ke-38. Melibatkan dua klub yang memiliki warna merah dan biru masing-masing. Di Italia, di Serie A, melibatkan dua klub yang merupakan rival sekota, yaitu Internazionale Milano dan Associazione Calcio Milan, AC Milan. Inter dan Milan bersaing dengan Milan masih di puncak klasemen, perbedaan poin hanya beberapa poin, di mana pada pekan pamungkas Milan perlu menang. Kalau Milan sudah menang, maka dipastikan Milan akan menjadi juara. Sedangkan Inter perlu untuk supaya Milan terpeleset, dan Inter harus menang untuk bisa menjadi juara. Sedangkan di Premier League sebaliknya, bukan tim biru yang memuncaki klasemen. Saat ini masih bukan tim merah yang memuncaki klasemen, tapi tim biru yang memuncaki klasemen. Kalau yang di Serie A kan Italia itu kan AC Milan ya, tim merah yang di puncak, yang keduanya biru. Ini sebaliknya, tim biru yang memuncaki klasemen, yaitu Manchester City yang masih memiliki jarak 1 poin dari Liverpool dengan poin 90. Sedangkan correct me if I'm wrong ya, perbedaan 1 poin saja, dan Liverpool membuntuti dengan perbedaan 1 poin, yaitu 89 poin. Dimana sebelumnya Liverpool sempat mengalahkan Southampton dengan skor 2-1 di kandang Southampton, mengingat Liverpool memainkan banyak sekali pemain pelapis, hanya beberapa saja pemain utamanya. Namun Liverpool berhasil menang dan menunda pesta juara Manchester City, dan membuat Manchester City belum bisa bernapas lega. Manchester City pada hari Minggu kemarin, akhir pekan kemarin, mereka sempat dikejutkan oleh lawan mereka, yaitu West Ham United. Mereka tertinggal 2 gol lalu bisa membalas dengan kedudukan 2-2 di babak kedua, dan sempat mendapatkan hadiah penalti dari wasit kala itu, dieksekusi oleh Riyad Mahrez, tapi bisa diselamatkan oleh penjaga gawang Lukas Fabianski, penjaga gawang dari West Ham United, sehingga membuat City harus berbagi poin dengan West Ham United. Karena harus berbagi poin, sehingga perbedaan margin poinnya hanya 1 poin. Kalau seandainya menang, perbedaan margin poinnya 3 poin, dan ini akan lebih menguntungkan untuk Manchester City. Sehingga pekan pamungkas ini akan sangat menentukan.
Saya ingin menitik beratkan pada Premier League saja ya. Pada Premier League pekan terakhir, Liverpool akan bertemu Aston Villa. Kebalik. Manchester City akan bertemu Aston Villa dan Liverpool akan bertemu dengan Wolverhampton Wanderers, Wolves. Di mana Liverpool kalau ingin juara, Liverpool harus menang dan berharap Aston Villa bisa menjegal laju dari Manchester City untuk meraih poin penuh, which is 3 poin. Jadi either itu seri atau kalah. Kalau sudah bisa seri atau kalah saja dan Liverpool menang, maka Liverpool yang akan jadi juara. Sedangkan Manchester City mereka perlu memenangkan pertandingan untuk memastikan menjadi juara. Atau mereka berharap Liverpool tergelincir, entah itu seri atau kalah. Dengan asumsi mereka lawan Villa mereka bisa seri atau kalah, mereka berasumsi Liverpool tergelincir di pekan terakhir. Maka Manchester City akan menjadi juaranya. Ini akan sangat menarik sekali untuk ditunggu. Perlu Anda ketahui, persaingan antara Manchester City dan Liverpool ini sudah berlangsung dalam 1 dekade terakhir ini. Di mana mereka sempat bersaing ketat untuk menjadi juara beberapa kali, cukup sering istilahnya ya. Musim 2013-2014, kala Manchester City dilatih oleh Manuel Pellegrini dan Liverpool dilatih oleh Brendan Rodgers, di mana Manchester City dengan pemain kuncinya kala itu masih ada seorang Yaya Toure, David Silva, Vincent Kompany, Joe Hart, dan juga Sergio Aguero yang tentunya masih di sana ya. Dan kemudian Liverpool dengan pemain kuncinya yang menjadi top scorer dan mendapatkan Golden Boot kalau tidak salah ya, Luis Suarez yang menunjukkan kelasnya saat itu, menggendong Liverpool, membawa Liverpool memuncaki klasemen saat itu sempat. Musim 2013-2014. Dengan Luis Suarez-nya, dengan Daniel Sturridge, Raheem Sterling yang kala itu masih di Liverpool, kemudian ada Steven Gerrard di sana, dan juga pemain-pemain lainnya. Kala itu, musim 2013-2014, beberapa pertandingan terakhir Liverpool berada di puncak klasemen. Pada saat Liverpool berada di puncak klasemen, Manchester City masih berada di urutan ketiga. Dan Liverpool pada beberapa pertandingan terakhir mereka harus menghadapi salah satu lawannya, yaitu Chelsea. Pada saat lawan Chelsea, terjadilah kejadian yang sangat menghebohkan, di mana kapten mereka Steven Gerrard terpleset hingga akhirnya membuat pemain Chelsea Dembaba berhasil mencetak gol 1-0 keunggulan Chelsea di saat itu di Anfield kalau tidak salah ya. Di Anfield, oke ya. Itu babak pertama. Babak kedua, Liverpool berusaha untuk membobol gawang Chelsea, namun Chelsea menumpuk pemain-pemainnya di belakang sehingga membuat Liverpool gagal mencetak gol dan akhirnya dibalas oleh Chelsea kembali dengan jadi walhasil Liverpool kalah dengan skor 2-0. Akhirnya yang tadinya bedanya 3 poin, Liverpool kalah kan. City berhasil mengejar. Akhirnya poinnya jadi sama. Dan pertandingan selanjutnya, non Crystal Palace Liverpool ditahan imbang 3-3. Sehingga hanya mendapatkan 1 poin dan City menang. City menang, unggul 2 poin akhirnya. Unggul 2 poin dan pada pekan terakhir akhirnya City menang dan Liverpool juga menang karena City gagal terjegal juga ya. Akhirnya otomatis Manchester City yang keluar sebagai juara. Akhirnya Liverpool gagal mengakhiri paceklik gelar mereka yang terakhir saat itu tahun 1990. Soalnya sudah nyaris sekali Liverpool untuk menjadi juara, tapi hanya karena terplesetnya kapten mereka seorang Steven Gerrard kala itu membuat semuanya sirna begitu saja. Pahit sekali tentu saja karena Steven Gerrard ini merupakan pemain yang salah satu legenda Liverpool yang meraih berbagai macam trofi bersama Liverpool, namun dia belum berhasil meraih Premier League. Dari semua trofi dia bisa raih. UCL dapat, Piala FA, FA Cup dapat, Piala Liga, League Cup dapat, dan juga torehan statistiknya yang juga luar biasa bersama Liverpool. Namun gagal meraih trofi UCL, UEFA Champions League. Merupakan kenangan yang sangat pahit bagi seorang Stevie G. Kemudian, musim 2018-2019. Kala itu, Liverpool bersaing sangat ketat dengan Manchester City kembali. Di mana saat itu
Liverpool pada musim itu Liverpool hanya kalah 2 kali, Manchester City 3 kali. Agak mirip, musim ini Liverpool baru kalah 2 kali, Manchester City kalah 3 kali juga. Kalau tidak salah ya, Kemudian persaingan sangat ketat, hanya perbedaan margin 1 poin. Mirip juga dengan musim ini, perbedaan margin 1 poin. Dan di pekan pekan terakhir pada akhirnya City menang melawan Burnley saat itu. Burnley dan kemenangan Liverpool melawan lawan terakhirnya menjadi percuma karena membuat tetap saja Manchester City yang keluar sebagai juara. Namun Liverpool di sisi lain mereka berhasil meraih trofi ke-6 dari UEFA Champions League-nya. Dan musim selanjutnya Liverpool tancap gas habis-habisan hingga akhirnya meninggalkan pesaingnya sangat jauh, yaitu Manchester City di peringkat kedua saat itu, sangat jauh ditinggalkan hingga akhirnya Liverpool bisa memastikan diri menjadi juara setelah 30 tahun tidak juara. Terakhir juara 1990 dan 2020 kembali menjadi juara. Luar biasa. Dan untuk pada musim ini Liverpool juga melaju ke final UEFA Champions League dan mereka berada di peringkat kedua. Deja vu. Jadi ada deja vu pada musim 2018-2019 dan terulang kembali tahun 2021-2022 kala itu. Kala ini. Dan soal peluang Liverpool masih cukup terbuka. Namun sepertinya Manchester City masih lebih terbuka peluangnya. Memang lebih terbuka Manchester City peluangnya dan semua orang pun bisa jadi akan memprediksi seperti itu. Mengapa begitu? Ada 5 faktor. Pertama, Manchester City akan menghadapi Aston Villa, di mana Aston Villa ini kualitasnya di bawah City dan mereka pasti akan habis-habisan melawan Aston Villa. Yang kedua, Manchester City akan melawan Aston Villa di kandangnya sendiri. Pasti pendukungnya akan all out untuk mendukung Manchester City supaya bisa menang. Yang ketiga, ada masalah masalah kelelahan. Karena Aston Villa pada hari Kamis nanti masih harus bertanding lagi. 3 hari setelahnya mereka akan melawan Manchester City. Manchester City terakhir kali bertanding hari Minggu kemarin. Manchester City punya istirahat lebih banyak. Sedangkan Aston Villa, mereka baru bertanding lagi hari Kamis. Sehingga mereka hanya punya istirahat 3 hari. Di mana terakhir mereka bermain, sebelumnya mereka bermain hari Minggu kemarin. Jadi mereka Kamis besok masih bermain. Dan hari Minggu besok mereka akan melawan Manchester City. Jadi istirahatnya itu kurang gitu. Ini akan menjadi faktor yang agak kurang menguntungkan untuk Aston Villa. Sedangkan yang saya bingung adalah mengapa Aston Villa tidak bermain tidak bermain game week ke-37 yang sebelum lawan Manchester City-nya itu tidak hari Selasa kemarin seperti halnya Liverpool. Mengapa agak beda gitu? Ini agak aneh juga nih. Apakah ada sesuatu atau tidak? Saya juga nggak paham terus terang ya. Mungkin anda yang bisa lebih tahu bisa tulis di kolom komentar di bawah ini ya. Itu. Yang keempat, ada masalah transfer. Musim panas kemarin, Manchester City membeli Jack Grealish. Grealish dibeli dengan bandol 100 juta pound sterling. Yang membuat bandol yang sangat mahal. Di mana ada bonus. Bonusnya adalah kalau Manchester City memenangkan Liga Inggris musim ini, maka akan mendapat Aston Villa, klub yang merupakan klub asal Jack Grealish yang dibeli oleh Manchester City. Jack Grealish dari Aston Villa itu akan mendapatkan bonus 15 juta pound sterling. 15 juta pound sterling akan diberikan apabila City menjadi juara. Untuk City menjadi juara, Aston Villa tidak boleh bisa menjegal langkah City. Jadi dalam arti Aston Villa harus kalah. Karena kalau mereka bisa menjegal City, kalau Liverpool di pertandingan game week ke-38 menang, Liverpool yang akan jadi juara. Kalau Liverpool yang jadi juara, Aston Villa tidak akan mendapatkan bonus tersebut. 15 juta pound sterling. Bonus yang lumayan. Sehingga ini menjadi penghalang tersendiri untuk pelatih mereka, Steven Gerrard, yang notabene merupakan legenda Liverpool, yang tadi saya katakan pada saat dia bermain bersama Liverpool dia terpleset itu.
Steven Gerrard pasti ingin membantu Liverpool untuk menjadi juara. Menjadi juara Premier League yang ke-20. Kalau berhasil menjadi yang juara Premier League yang ke-20, maka akan menyamai. Menyamai apa? Menyamai torehan juara Liga Inggris, Premier League, Manchester United, MU. Menjadi sama-sama 20. Ini tentu akan menjadi sejarah yang sangat luar biasa untuk Liverpool. Namun ada penghalang, di mana klausul Jack Grealish akan mendapatkan bonus apabila Manchester City menjadi juara. Untuk menjadi juara, Aston Villa harus mengalah. Nah, apakah Steven Gerrard akan mengalah? Ini akan menjadi pertanyaan yang sangat menarik untuk kita saksikan nanti. Apakah Steven Gerrard dan Philippe Coutinho, pemain Liverpool yang sekarang bermain dengan Aston Villa, akan mengalah? Tentu ini akan sangat menjadi berat bagi Steven Gerrard. Kalau dia tidak mengalah, bisa saja dia kehilangan jabatannya. Begitupun Philippe Coutinho. Bukan tidak mungkin. Mereka Aston Villa ini mungkin saja bisa jadi mereka menginginkan bonus itu, 15 juta pound sterling. Namun karena kalau ingin menginginkan bonus itu, si Aston Villa harus mengalah. Pelatihnya Steven Gerrard pasti ingin Liverpool juara. Menarik sekali untuk dinantikan ini. Faktor yang kelima, Liverpool masuk final UEFA Champions League yang akan dihelat pada tanggal 28 Mei. Hari ini 18 Mei. 10 hari lagi akan dihelat di Paris nanti. Sehingga apa? Ada faktor kelelahan. Mereka harus bisa memanage dengan baik. Kalau mereka tahu forsir di pertandingan terakhir, di pekan terakhir, kalau mereka kelelahan, nanti ada yang cedera. Kalau ada yang cedera, nanti di Champions League mereka bisa gagal menang. Dua-duanya kan penting istilahnya. Bagaimana prioritas Liverpool untuk memanage itu supaya bisa meraih yang terbaik. Tentunya dua-duanya. Kalau bisa meraih dua-duanya, mereka akan memenangkan quadruple, 4 trofi dalam satu musim. Dimana ini akan menjadi sejarah yang sangat luar biasa bagi Liverpool dan Jurgen Klopp. Belum pernah ada yang bisa memenangkan itu. Hanya Manchester United yang bisa memenangkan gelar banyak saat itu dengan treble winner-nya di era David Beckham. Premier League, UEFA Champions League, dan FA Cup. Dan bagaimana nanti Liverpool akan memanage ini? Ini akan sangat menarik untuk dilihat. Dan tampaknya harus ada yang dikorbankan. Tapi sangat sulit untuk mengorbankan hal semacam ini. Bagaimana nanti yang akan terjadi? Ini kan sangat menarik tentunya. Bagaimana prediksi Anda mengenai siapa yang akan juara? Apakah Liverpool atau Manchester City? Ini akan sangat menarik untuk ditunggu, kawan-kawan. Oke? Ciao!